Yo, oke guys ya, jadi kembali lagi bersama gue Akbar Fakto. Nah guys, jadi di konten kali ini saya akan membahas 5 orang jenius penemu alat canggih. Nah, kalian penasaran kan dengan kontennya? Terus simak video konten ini dan jangan lupa diingat dan dipahami ya. Alessandro Volta, 18 Februari 1745, adalah seorang fisikawan, ahli kimia, guru besar, pengarang dan penemu elemen baterai atau tumpukan volta 1800, juga penemu kondensator, eudiometer, pistol listrik dan lampu udara. Dia memperbaiki elektroforus 1777 dan elektroskop, selain juga menemukan dan mengisolasi gas metan. Ia terutama dikenal karena mengembangkan baterai pada tahun 1800. Putra seorang bangsawan ini mempunyai saudara kandung 9 orang. Semuanya masuk biara kecuali dirinya, Volta. Pada usia 14 tahun, Volta menegaskan bahwa dia ingin menjadi seorang ahli fisika. Dia menjadi guru fisika pada usia 29 tahun dan mengajar di sekolah Como. Dia lalu menemukan elektrofikus, alat untuk menghasilkan muatan listrik dengan jalan induksi. Alat terdiri dari dua plat logam, plat pertama dan kedua. Plat tertutup oleh ebonit dan kedua tegangan berisolasi. 2. Anthony van Leeuwenhoek, 24 Oktober 1632, adalah ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut sebagai bapak biologi dan dianggap sebagai mikrobiolog pertama. Ia terlahir sebagai putra pembuat keranjang. Ia terkenal atas pengembangan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Ia adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Nah, jadi gambarnya ada di situ guys. Dia adalah penemu lensa. Benjamin Hall, 1 Januari 1849, adalah seorang penemu Amerika yang mematenkan dan memproduksi traktor tapak tipe perayap praktis pertama. Trik tipe kontinu digunakan untuk kendaraan dan rekayasa berat, untuk menyebarkan beban di area yang luas, untuk mencegah tenggelamnya kendaraan ke tanah lunak. Dia mendirikan Hall Manufacturing Company bersama saudaranya. Benjamin Hall tiba di California pada tahun 1803. Hall bersaudara membentuk Stockton Well Company untuk membumbui hutan dengan cara yang akan mempersiapkan mereka untuk digunakan di lembah kering California dan gurun di barat. Mereka mendasarkan usaha baru mereka di kota Central Valley yang sangat di Stockton, California, di mana iklimnya cocok untuk menghukum roda kayu. Mereka dalam pabrik $65.000 yang dilengkapi dengan mesin yang tersedia. Stockton sekitar 90 mil, 140 km timur San Francisco, dapat diakses dengan kapal laut dan perahu sungai melalui sungai San Joaquin. Pada tahun 1803, saudara-saudara memiliki 25 orang dalam daftar gaji di sebuah bangunan bata 3 lantai dan sebuah bangunan rangka kayu 1 lantai di Stockton. Blaise Pascal, 19 Juni 1623, berasal dari Prancis. Minat utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Bersama dengan Pierre de Fermat menemukan teori tentang probabilitas. Pada awalnya, minat riset dari Pascal lebih banyak berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana dia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Mesin itu hanya dapat digunakan untuk menghitung. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Blaise sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cerdas walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah secara resmi. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Nama ayahnya adalah Etienne Pascal.
Ayahnya adalah seorang petugas penarik pajak yang bekerja di wilayah Auvergne, Prancis. Sejak usia 4 tahun, Blaise telah kehilangan ibunya. Karya-karyanya terus bertambah, mulai dari merancang bangunan segi 6 hexagon, menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja, pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Christian Huygens, 14 April 1629, merupakan matematikawan dan fisikawan Belanda. Dia juga seorang ilmuwan yang paling berjaya pada masanya. Lahir di Den Haag sebagai anak dari Constantijn Huygens. Ahli sejarah umumnya mengaitkan Huygens dengan revolusi ilmiah. Christians umumnya menerima penghargaan minor atas perannya dalam perkembangan kalkulus modern. Ia juga mendapatkan peringatan atas argumennya bahwa cahaya terdiri dari gelombang. Pada tahun 1655, Huygens untuk pertama kali mengunjungi Paris, di mana orang tua yang baik, kekayaan, dan wataknya yang ramah memberinya kesempatan masuk ke lingkaran intelektual dan sosial tertinggi. Selama kunjungan berikutnya ke Paris pada tahun 1660, ia bertemu Blaise Pascal, dengan siapa dia telah berkorespondensi tentang masalah matematika. Kemudian menemukan penemuan bandul sebagai pengatur jam, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Horologium.